Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimar Ratila dengan NIM 230344237. Saya dari kelas 2 Rek AMGT 5 yang mengambil mata kuliah tambahan dari kelas 4 Rek AMGT 6. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas 2 saya, yaitu mata kuliah dari Manajemen Teknologi Informasi oleh dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SCMM dengan beberapa materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Materi pertama yaitu sistem telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele yang artinya jauh dan komunikasi artinya hubungan atau pertukaran informasi. Dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Di dalam telekomunikasi juga terdapat dua sistem telekomunikasi, yaitu ada pengirim dan penerima informasi. Di dalam telekomunikasi juga terdapat media komunikasi yang merupakan sebuah alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi seperti telepon, smartphone, TV, radio, dan lain sebagainya. Sistem telekomunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk apapun menggunakan perangkat komunikasi dari satu tempat ke tempat lain, baik dekat maupun jauh, agar tetap bisa saling berkomunikasi. Materi kedua yaitu tentang internet, intranet, dan extranet. Perbedaannya, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer dengan perangkat di seluruh dunia yang dapat diakses secara publik. Kalau intranet yaitu jaringan internal yang bersifat privasi atau tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota suatu organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi internet. Sedangkan extranet yaitu jaringan eksternal yang bersifat pribadi yang dapat diakses oleh mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan untuk membagi sebagian informasi bisnis secara aman. Materi ketiga yaitu tentang sistem informasi fungsional, manajemen, pemrosesan transaksi, penjual atau pemasar, dan customer relationship management. Sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis untuk memecahkan suatu masalah bisnis. Sedangkan sistem pemasaran yaitu bagian dari sistem informasi yang mengadakan pencatatan transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dan sistem penjualan dan pemasaran itu interaksi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli produk kepada konsumen untuk menghasilkan pendapatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui penawaran produk yang relevan dan bernilai bagi mereka. Nah, kalau sistem pemasaran itu serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang-orang dengan mencakup berbagai proses seperti penjualan, promosi, periklanan, dan lain-lain untuk mengembangkan bisnisnya. Yang terakhir itu customer relationship management, yaitu salah satu strategi yang penting dalam menjaga pelanggan dan menghindari agar mereka tidak beralih ke pesaing yang berusaha untuk menjalin hubungan mitra yang lebih dalam dengan pelanggan. Materi keempat yaitu tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian atau penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Jenis e-commerce yaitu ada business to business, business to customer, customer to customer, customer to business, business to administration, customer to administration, online to offline. Kelebihan dari e-commerce yaitu dapat menghemat waktu, mencari produk lebih cepat, transaksinya lebih mudah dan aman, biaya juga lebih terjangkau, dapat mempermudah komunikasi dalam bisnis dan buka sepanjang waktu. Nah, kekurangan e-commerce yaitu barang bisa jadi tidak sesuai ekspektasi, rawan penipuan, kualitas barang tidak terjamin bagus, pesaing harga yang ketat juga dapat mengganggu manajemen keuangan.
Di dalam e-commerce juga terdapat penelitian pasar atau riset pasar yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi berupa target pasar konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Nah, periklanan dan kualitas pelayanan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, periklanan yaitu proses untuk mempengaruhi target pasar agar dapat melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk yang menggunakan layanan. Strategi perikanan yang baik juga dapat meningkatkan permintaan atau penjualan produk sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Nah, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan oleh pengendalian atau tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan yang diterima atau dirasakan harus sesuai dengan yang diharapkan agar kualitas pelayanan yang dipersepsikan sebagai memuaskan. Materi kelima yaitu tentang Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah sistem mengintegrasikan proses pengolahan aliran barang informasi dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Nah, jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu ada rantai supply upstream atau supply suku yang mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan itu dari pemasok. Biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua, yaitu ada internal SCM atau manajemen internal rantai pemasok. Nah, ini meliputi rantai pasokan internet yang mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini juga melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Jenis yang ketiga yaitu ada downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir, yaitu rantai pasokan hilir manajemen yang mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi. Biasanya barang siap jual. Ini didefinisikan proses yang diperlukan agar produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisiensi seperti waktu dan biaya dan lain sebagainya. Di dalam SCM juga terdapat permasalahan seperti permintaan pasar yang berubah, keterbatasan bahan baku, kesulitan foresting, kendalian ongkos kirim dan bahan baku dan lain sebagainya. Materi ke-6 yaitu tentang Artificial Intelligence, Aspect System, dan System Intelligence. Artificial Intelligence biasa disebut dengan AI, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin atau robot komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh makhluk cerdas seperti berpikir, menemukan makna yang umum, dan belajar dari pengalaman di masa lalu. Nah, sedangkan Expert System yaitu sebuah program komputer yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk meniru keputusan dan perilaku manusia yang ahli dalam di bidang tertentu. Nah, sedangkan sistem intelijen yaitu kemampuan untuk berperilaku cerdas dalam konteks sistem kompleks yang melibatkan interaksi dan feedbacknya. Materi ke-7 yaitu ada haki. Haki adalah hak yang muncul oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang biasa digunakan oleh manusia. Sejarahnya, haki itu kekayaan atas intelektual di Indonesia dimulai pada tahun 1844 dengan pengendalian undang-undang pertama oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1885, undang-undang mereka diperkenalkan dan diikuti oleh Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912 dan Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Setelah kemerdekaan, beberapa undang-undang tersebut tetap berlaku hingga diumumkannya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 dan UUD Paten 1989. Indonesia meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 1979 dan terus mengembangkan sistem haki hingga saat ini. Manfaatnya dapat melindungi hak pencipta dan hasil karya dari pelanggar hukum, dapat menyediakan perlindungan terhadap aset yang berharga yang dimiliki oleh perorangan atau perkelompok dalam bentuk hasil karya, dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak orang lain sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak.
dapat juga meningkatkan informasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau ide yang telah didaftarkan dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja beberapa materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.